Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Priyanti dengan nomor induk 0603520002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran fungsionalisme dengan tokoh Granville Stanley Hall. Selamat menyaksikan. Granville Stanley Hall adalah seorang sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin. Hingga akhirnya ia berjumpa dengan minat akhir pendidikannya yaitu di bidang psikologi. Ia berasal dari Asheville, Massachusetts, salah satu kota di Amerika Serikat. Ia juga merupakan orang Amerika pertama yang mendapat gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman dengan disertasi yang berjudul The Muscular Perception of Space. Teori Hall yang terkemuka adalah teori evolusi. Dengan teorinya ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah ke arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall menekankan ontogeny recapitulate phylogeny, artinya proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat. Rekapitulasi singkatan dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkatnya yang paling sederhana sampai tingkat yang sempurna. Ia menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya dan banyak aktivitasnya lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Hal ini terbukti dalam eksperimen-eksperimen yang dilakukan Hall yang menemukan bahwa reaksi-reaksi yang diberikan oleh binatang satu sel sama dengan reaksi-reaksi sel telur atau sperma dalam tubuh manusia. Demikian juga reaksi-reaksi dari makhluk-makhluk bersel banyak sama dengan reaksi janin dengan sejumlah sel yang kira-kira sama, dan dengan demikian seterusnya. Oleh karena itu, ia sampai dalam suatu kesimpulan bahwa perkembangan jiwa manusia secara perorangan sebenarnya adalah miniatur dari perkembangan jiwa manusia sebagai makhluk. Teorinya secara spesifik perlu ditumbuhkan melewati ide-ide terdalam yang hanya membangkitkan aspek pertumbuhan fisik, tanpa pengaruh besarnya juga ke arah pendidikan. Banyak pendapat di kalangan psikologi bahwa ia ketinggalan perkembangan dunia pendidikan, sehingga tidak menggunakan metode investigasi yang juga berkembang dalam ilmu psikologi pada masa itu. Meskipun demikian, ia tetap meninggalkan suatu warisan abadi dalam psikologi perkembangan dan psikoanalisa yang sangat penting dalam psikologi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.